Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar mengerjakan soal kalkulus. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada soal yang pertama. Tentukan turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 4 min 3x pangkat 2 plus 7x min 8. Jadi, f aksen x sama dengan Nah, ini kan ada 4 ya teman-teman. 4 dikalikan dengan angka yang di depan X. Nah, angka yang di depan X ini adalah 5. Berarti 4 dikalikan dengan 5 sama dengan 20. 20 dikali dengan X sama dengan 20X. Nah, 20X pangkat. Nah, kita mencari pangkatnya. Di sini ada 4. Pangkatnya adalah 4. 4 dikurang dengan 1 sama dengan 3, berarti turunan dari 5x pangkat 4 ini adalah 20x pangkat 3. Nah, kita tulis di sini. Min. Ini di sini 2 dikalikan dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 dikali X sama dengan 6X. Nah, pangkat di sini 2. Pangkatnya adalah 2. 2 dikurang dengan 1 sama dengan 1. Jadi, 6X pangkat 1. Nah, karena pangkatnya ini 1, jadi kita tidak perlu menulisnya. Di sini kita tulis 6X ya. Plus 7 dikalikan dengan 1. Di sini ada pangkat 1, teman-teman. Jadi, 7 dikali 1 sama dengan 7. Nah, untuk mencari pangkatnya, berarti di sini kan ada pangkat 1. Pangkat 1 dikurang dengan 1 sama dengan 0. Nah, jadi turunan dari 7X sama dengan 7. Kita tulis di sini 7. Setelah itu, min 8. Karena 8 ini adalah konstanta, nah menurut teorema, konstanta itu hasilnya adalah 0. Jadi kita tidak perlu menulisnya. Jadi, jawabannya adalah 20x pangkat 3 min 6x plus 7. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Tentukan hasil dari fx sama dengan 3e pangkat 2x. F aksen X sama dengan di sini 3 kita tulis di sini 3 dikali e pangkat 2x kita tulis di sini. Dikali dengan d per dx. D per dx ini 2x. Kita tulis di sini. Nah, 2x ini kita turunkan.
di turunan pertama. Jadi, turunan dari 2x sama dengan 2. Karena ini ya, 2 dikali dengan 1 di sini sama dengan 2. Nah, pangkatnya itu habis. 1 dikurang 1 kan 0. Jadi, turunan dari 2x sama dengan 2. Nah, karena ini sesama x, variabelnya, jadi habis membagi ya teman-teman. Jadi, turunannya adalah 2. 3 dikali E pangkat 2x dikali dengan 2 sama dengan, nah teman-teman, ini 3 dikalikan dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 E pangkat 2x. Nah, kita tulis di sini. Nah, teman-teman, jadi hasil dari f aksen x ini sama dengan 6e pangkat 2x. Nah, soal yang kedua ini adalah contoh soal turunan fungsi eksponensial, teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu tentukan turunan dari fx sama dengan akar 3 dari x kuadrat plus 1. F aksen x. Sama dengan, nah teman-teman, ini akar 3, ini ya, akar 3 dari x kuadrat plus 1 ini sama dengan x kuadrat plus 1 pangkat 1/3. Nah, kita tulis di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, caranya yaitu 1/3 ini dikalikan dengan yang di depan. Yang di depan ini kan ada 1 ya, berarti 1/3 dikali 1 sama dengan 1/3. 1/3 dikali dalam kurung x kuadrat plus 1. Nah, kita tulis di sini. X kuadrat plus 1, nah pangkatnya jangan lupa, ini kan 1/3, dikurang 1, berarti kita tulis di sini ya, agar tidak lupa. Dikali dengan D per dx. D per dx-nya itu ini teman-teman, dikali dengan D per dx. Ini, yang dalam kurung ini, x kuadrat plus 1. Ini ya teman-teman, dikali dengan x kuadrat plus 1.
1/3 X kuadrat plus 1. Nah, ini 1/3 dikurang 1 ini kita dapatkan min 2/3 ya teman-teman. Kita tulis di sini. Dikali dengan ini teman-teman. Turunan dari X kuadrat plus 1 ini sama dengan berapa? Ini ya. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali X sama dengan 2X. Nah, karena pangkatnya ini dikurang 1, maka hasilnya 1. Jadi tidak perlu ditulis. Jadi turunannya yaitu 2X. Karena ini adalah 1 ini konstanta, maka hasilnya adalah 0. Jadi turunan dari X kuadrat plus 1 itu sama dengan 2X. Kita tulis di sini. Nah, selanjutnya ini 2X dikali 1 sama dengan 2X per 3 ya. 2X per 3 dikali dengan dalam kurung X kuadrat plus 1 pangkat min 2/3. Kita tulis di sini. Nah, teman-teman, ini kan 2X per 3 dikali dengan X kuadrat plus 1 pangkat min 2/3. Nah, ini kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini. 2X per 3 akar 3 dari X kuadrat plus 1. Jadi hasilnya adalah ini. 2X per 3 akar 3 dari X kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu tentukan turunan dari fx sama dengan ln x kuadrat plus 1. Jadi kita tulis di sini fx x sama dengan Nah, teman-teman, perhatikan di sini ln x kuadrat plus 1 ini sama dengan 1 per x kuadrat plus 1 ya. Sekarang kita tulis di sini.
dikali dengan D per dx. D per dx x kuadrat plus 1. Sama dengan Nah, kita selesaikan turunan ini, teman-teman. Turunan dari x kuadrat plus 1 sama dengan 2x. Teman-teman, ini kita kalikan ini. 2x kali 1 sama dengan 2x per x kuadrat plus 1. Nah, kita tulis di sini. Teman-teman, jadi hasil dari f aksen x itu yaitu 2x per x kuadrat plus 1. Ini adalah hasilnya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke soal yang kelima, yaitu jika x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25, tentukan dy per dx. Nah, caranya yaitu kita selesaikan dengan aturan diferensiasi implisit. D per dx dikali x kuadrat plus D per dx dikali y kuadrat sama dengan D per dx dikali dengan 25. Nah, teman-teman, ini x kuadrat itu dari sini ya, teman-teman. Y kuadrat dari sini dan 25 ini dari sini. Nah, sekarang kita selesaikan ini. Jadi, pertama-tama kita turunkan ini. X kuadrat ini turunannya yaitu iya, 2x ya. 2x kita tulis di sini. Nah, karena ini kan D per dx ini bertemu dengan variabel x, berarti habis ya, teman-teman. Jadi, kita tidak perlu menuliskannya. Nah, sekarang kita turunkan ini, y kuadrat. Y kuadrat turunannya yaitu 2 dikali 1, 2. 2 dikali y sama dengan 2y. Jadi turunannya yaitu 2y. 2y dikali dengan ini, d per dx dikali y sama dengan dy per dx. Jadi, di sini 2x plus 2y dikali dy per dx.
sama dengan, teman-teman, karena di sini adalah 25. Nah, 25 ini kan konstanta. Jadi menurut teorema, konstanta itu nilainya 0. Jadi 0 dikali d per dx sama dengan 0. Jadi ini kita tulis 0 ya. Nah, setelah itu ini kan ada variabel y. Kita kelompokkan. Jadi 2y dy per dx sama dengan, nah ini 2x ini pindah ruas teman-teman. Nah sini jadi negatif 2x. Jadi di sini dy per dx sama dengan, dy per dx sama dengan ini ya, min 2x per 2y. Kita tulis di sini. Ini dy per dx-nya sama dengan, nah ini kan ada, ini 2, di pembilang dan penyebut ada 2. Jadi kita bisa menyoretnya. Coret. Nah, tersisa min x per y. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi jawabannya adalah min x per y. Ini dy per dx-nya sama dengan min x per y. Sekarang kita lanjut ke soal yang ke-6, yaitu tentukan turunan dari y sama dengan 3x kuadrat plus 2x pangkat 2. Nah, sekarang kita jawab menggunakan kaidah rantai atau aturan rantai. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan chain rule. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita menggunakan permisalan. Kita gunakan y sama dengan dan u sama dengan. Nah, y sama dengannya adalah ini. Ini kan fungsi di dalam ya, teman-teman. Nah, kita bisa menyebutnya u. Jadi, u pangkat 2. Nah, nanti u-nya itu ini 3x kuadrat plus 2x. Nah, sekarang kita tulis. U sama dengan 3x kuadrat plus 2x. Y-aksennya yaitu ini ya, kita turunkan y-aksennya. Berarti ini ya, kita turunkan ini bagian u pangkat 2. Jadi turunan dari u pangkat 2 itu adalah ini 2 ini kita kalikan dengan yang di depan u. Di depan u ini adalah 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali u sama dengan 2u. Pangkat, nah ini 2 ya. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi pangkat 1. Nah, pangkat 1 itu kan tidak perlu ditulis. Jadi turunan dari u pangkat 2 ini adalah 2u. Nah, 2u kita tulis di sini.
Nah, sekarang kita cari U aksennya. Ini ya teman-teman, kita turunkan 3x kuadrat plus 2x. Nah, ini 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali x sama dengan 6x. 6x pangkat, nah, karena ini 2, 2 dikurang 1 sama dengan 1, sama dengan 1, jadi 6x pangkat 1. Jadi kita tulis 6x di sini, plus ini turunan 2x sama dengan 2. Jadi turunannya yaitu 6x plus 2. Nah, sekarang kita gunakan kaidah rantai atau aturan rantai. dy per dx sama dengan f aksen gx dikali dengan g aksen x. Sama dengan, nah, f aksen gx-nya itu ini, 2u, dikali dengan g aksen x-nya tuh ini, 6x plus 2. Jadi 2u dikali 6x plus 2 ditulis di sini. Sama dengan 2. Di sini kita masukkan U. U-nya ini ya teman-teman. U sama dengan 3x kuadrat plus 2x. Kita tulis di sini. Dikali dengan 6x plus 2. Ini kita bisa kalikan. 2 dikali 3x kuadrat sama dengan 6x kuadrat. Ini 2 dikali 2x sama dengan 4x. Sekarang kita pertama-tama kita tulis di sini. Jadi 6x kuadrat dikalikan dengan 6x sama dengan 36x pangkat 3 ya teman-teman. Ditambah ini dikalikan dengan ini kan sudah, berarti 6x kuadrat dikalikan dengan 2. Sama dengan 12x kuadrat. Ditambah
ditambah 4x dikali dengan 6x. 4 dikali 6 sama dengan 24. 24, karena ini x-nya ada 2, jadi 24x kuadrat. Kita tulis di sini. Plus 4x dikali dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali x sama dengan 8x. Kita tulis di sini. 8x. Nah, kita selesaikan yang ini. Bagian di sini ya, teman-teman. (36x pangkat 3) plus ini 12x kuadrat plus 24x kuadrat sama dengan 36x kuadrat. Jadi karena ini kan penjumlahan ya teman-teman, jadi pangkatnya itu kita tulis ulang pangkat 2 karena bukan perkalian. Kalau perkalian, pangkatnya itu ditambah. Contohnya ini teman-teman, 6x kuadrat dikalikan dengan 6x. Jadi 6 dikali 6 kan 36. Nah, pangkatnya ini kan, ini di sini ada 2, di sini ada 1. Jadi, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini jadinya 36x pangkat 3. Nah, karena ini penjumlahan, pangkatnya itu kita tulis saja. Jadi di sini 36x pangkat 2. Plus 8x. Jadi, inilah hasil yang kita cari, yaitu 36x pangkat 3 plus 36x pangkat 2 plus 8x. Gitu ya. Lanjut ke soal yang ketujuh, yaitu tentukan turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x dikali sin x. Jadi, kita gunakan di sini aturan rantai hasil kali. Nah, ini sebagai U. Nah, ini sebagai V. Sekarang kita tulis di sini. U sama dengan 2x kuadrat plus 3x. V-nya itu sin x. V sama dengan sin x. Nah, U aksen sama dengan ini ya. Jadi, 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali x sama dengan 4x. Pangkatnya ini dikurang 1. Jadi, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi, turunannya yaitu 4x pangkat 1. Atau kita tulis di sini 4x. Plus, ini 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, karena ini pangkatnya ada 1 dikurang 1 sama dengan 0, jadi ini 3. Jadi turunan dari 2x kuadrat plus 3x ini sama dengan 4x plus 3. Di aksen sama dengan, nah turunan dari sini itu adalah cos. Jadi di sini cos x. Kita gunakan rumus aturan hasil kali ya teman-teman. U aksen V
plus UV aksen. Nah, kita tulis U aksennya itu yang ini, 4X plus 3. Dikali dengan V. V-nya itu, ini ya teman-teman, sin X. Plus U. Dikali dengan V aksen. V aksennya yaitu cos X. Jadi, inilah jawabannya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8, yaitu tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat plus 1 per cos x. Nah, kita akan menggunakan aturan hasil bagi. Nah, ini sebagai U dan ini sebagai V. Kita tulis ya. X kuadrat plus 1. Nah, V sama dengan cos X. Kita turunkan ini, U aksen sama dengan ini ya, 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali X sama dengan 2X. Nah, turunannya adalah 2X, karena pangkatnya ini dikurang 1 sama dengan 1. Jadi, kita tidak perlu menuliskan pangkatnya. Dan ini kan 1 kan adalah konstanta, jadi nilainya adalah 0. Turunan cos X sama dengan turunan cos adalah min sin, jadi di sini min sin X. Kita akan menggunakan aturan hasil bagi. Rumusnya yaitu f aksen X sama dengan U aksen V min UV aksen. Per V kuadrat. Nah, teman-teman, kita tulis ya. U aksennya itu 2X. V-nya adalah cos X. Kita tulis di sini. Min U-nya adalah U-nya ini ya teman-teman, X kuadrat plus 1. Dikali dengan V aksennya adalah min sin. Min sin X. Per V kuadrat. V-nya adalah ini ya, V
Pi-nya adalah ini, cos X. Karena ini ada kuadrat, jadinya cos X kuadrat. Teman-teman, di sini kita tulis ya, 2X kali cos X sama dengan 2X cos X. Nah, ini negatif bertemu dengan negatif sama dengan positif. Jadi, cos X kuadrat plus 1. Dikali. Kita tulis di sini. Per cos kuadrat X. Nah, jadi inilah jawabannya teman-teman. 2X cos X plus X kuadrat plus 1 sin X per cos kuadrat X. Ke soal yang terakhir nih teman-teman. Soalnya yaitu, jika Ft sama dengan 5T kuadrat plus 2T, maka kecepatan saat T sama dengan 3 adalah, caranya yaitu kita harus cari turunan pertama dari St ini teman-teman, untuk mendapatkan fungsi kecepatan atau Vt-nya. Sama dengan d per dt lima T kuadrat plus d per dt dikali 2T. Teman, sekarang kita turunkan ini. 5 kali 2 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. 10 dikali T sama dengan 10T. Nah, karena ini ada pangkat 2 di sini, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi turunan dari 5T kuadrat sama dengan 10T. 10T. Plus. Nah, ini teman-teman kita turunkan 2T. Ini turunannya adalah 2 ya. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, ini kan pangkatnya ada 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi turunannya adalah 2. Nah, kita mendapatkan nih Ft-nya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita substitusikan nilai T-nya ini ke dalam fungsi kecepatan Ft. T-nya ini kan, ini ya, T-nya kan sama dengan 3. Jadi di sini 3 sama dengan 10. Nah, kita masukkan 10T. T-nya itu 3 ya teman-teman. T-nya itu 3. Kita masukkan di sini. 3 plus 2. Nah, di sini
10 kali 3 sama dengan 30. 30 ditambah 2 sama dengan? Iya, 32. Sini 30 plus sama dengan 32. Jadi teman-teman, jadi kecepatan saat T sama dengan 3 adalah 32. Itulah tadi beberapa soal-soal dalam kalkulus. Jadi, semoga dapat dipahami dan dapat membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.